Maxwell Maltz, seorang dokter ahli bedah plastik. Pada saat dia bedah plastik, ada seorang salesman yang tadinya luar biasa karir maju, tahu-tahu dia turun gara-gara luka di dekat hidung, tabrakan. Langsung omsetnya turun jauh. Setelah dibedah, dikembalikan bedah plastik, mukanya kembali. Omset naik lagi, luar biasa maju. Lalu suatu hari dokter ini kedatangan tamu lagi yang hampir sama kasusnya. Ada coretan juga. Setelah dibedah, omset tetap turun, bukan maju tambah turun. Berarti dia bilang, manusia itu bukan tampak luar yang penting, tampak dalam. Yang di dalam self image, di dalam diri itu citra diri. Jika citra dirinya sehat, siapapun dia bisa sukses. Inilah dhamma, kebenaran, kasus nyata. Jangan ikuti mitos-mitos yang sesat. Kalau kita tahu dilahirkan dengan demikian, saya bisa sukses. Itulah pikiran. Sehingga saudara saya Andri Wongso ini juga sama. Sewaktu dia kerja di, saudara saya waktu dia kerja di jadi pelayan toko. Waktu dia kerja hari pertama di pelayan toko melayani kabel-kabel listrik seperti ini. Hari pertama dia melayani taruh dalam dus diikat di plakban. Pembeli bayar ke dalam. Setelah pembeli bayar, dia keluar lagi. Dek, tolong dek, mobilnya di situ. Wah, Andri Wongso kaget. Hari pertama kerja sebagai pelayan kok nggak bisa masuk ke dalam toko. Ternyata setengah pelayan, setengah kuli. Berhubung dia punya mentalitas bagus, dia waktu ngangkat ngomong di sini, Andri, kamu orang luar biasa. Bukan ini kerjamu. Sabar, tahan. Gara-gara ada suara seperti itu, dia tahan. Ngangkatnya mantep banget. Ngirim barangnya kiri kanan mantep banget. Toko di pasar Kenari Jakarta kecil-kecil. Mereka mungkin melihat Andri Wongso. Duh, bodinya bagus, mukanya cakep. Gak tepuk tangan keterlaluan semua. Gampang bergaul. Itu senjata Andri Wongso. Gampang bergaul dari atas ke bawah. Langsung kenal semua. Begitu orang kenal dia bisa kungfu, buka perguruan kungfu. Pertama muridnya dikit, lama-lama muridnya banyak. Pertama dikasih duit agak gengsi, lama-lama ambil kantongnya aja. Begitu uang yang dikantongi lebih besar dari jumlah dia sebagai pelayan toko, muncul mentalnya. Aku mau main film. Itu pikiran. Aku mau main film. Langsung beranikan diri untuk berhenti. Bosnya bingung, mau ngapain berhenti? Saya udah senang dengan kamu, jangan berhenti, jangan. Mau kemana kamu? Mau main film di Hong Kong. Kaget bosnya. 7 meter. Mau main film, gila lu. Yang gak percaya, gak peduli Andri Wongso. 1000 orang gak percaya, dia gak peduli. 1 juta gak percaya, saya gak peduli. Yang penting saya percaya diri saya melihat dari dalam diri. Bisa gak saya? Begitu nemukan bisa, berani, berhenti, latihan. Begitu latihan keras, sudah jadi badannya, kirim ke Hong Kong. Melewati liku-liku, luar biasa beratnya. Berat sekali. Udah sampai diterima, ditolak. Sampai 3 bulan. Baru saya mengerti, hidup itu butuh menghadapi masalah. Sampai saya nulis sebuah kata-kata motivasi. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia arti keindahan dan nilai kehidupan. Jadi kalau punya tujuan gak usah takut. Gak usah takut menderita. Justru karena penderitaan mendewasakan kita. Sulit guru kita, gagal guru kita, tantangan guru kita. Jika kita tahu seperti itu, baru matang. Sisanya tidak mungkin matang. Sehingga lewat satu proses yang luar biasa. Akhirnya Andri Wongso menjadi bintang film Hong Kong. Apa kabar? Luar biasa. Nah itulah yang saya lewati nyata. Bahwa kekuatan pikiran akan bisa merubah kehidupan kita. Maka bebaskan dari mitos-mitos yang sesat. Mau sukses melalui dhamma, hidup sukses, bebaskan dari mitos-mitos yang salah. Apa saja? Nasib, keturunan, fisik dan kesehatan, pendidikan, warna kulit, gender, sio, bintang, dan waktu lahir. Ini termasuk mitos. Kalau Anda percaya secara buta, akan ada gelombang yang beda. Contoh,
Kok nggak sukses Anda? Memang nasib saya seperti ini Pak, memang karma saya seperti ini. Pasti tidak mungkin mampu merubah kehidupan. Keturunan, kok nggak bisa sukses? Wah, saya keturunan orang desa Pak. Bapak saya juga buruh tani, ibu saya cuma binatu. Kalau itu yang disimpan, you are what you think. Apa yang Anda pikir, Anda citra diri Anda rendah, nggak mungkin berubah hidup. Sama. Kalau udah begitu jangan bilang karmanya, jangan bilang Tuhan. Kita yang membuat. Fisik dan kesehatan. Kenapa nggak maju kamu? Suka pilek Pak, suka bengek, itu pun diurusi kayak majunya. Itu juga mitos. Pendidikan, SD, SMP, SMA. Sama. Saya ngajar lebih dari 30 universitas yang top di Indonesia. Termasuk UI. Dan saya dosen Kapita Selekta Bina Nusantara. Di UI bukan S1. Saya motivasi S2, S3. Sudah nggak terhitung. Sering kali. Banyak juga di antara kawan-kawan kita. Yang S1. Yang punya mental miskin. Loyo, letih, tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Nggak punya kemauan, tidak punya PD. Banyak. Karena nggak mengerti hidup tadi. Untuk dihadapi. Jadi nggak bisa berhasil. Karena apa? Tergantung. Kadang-kadang ketinggi-tinggian nggak mau yang kecil. Yang kecil takut. Yang terlalu rendah takut untuk mengatasi kerjaan yang gede. Masalah banyak sekali. Warna kulit sama. Sukses bukan ditentukan warna kulit. Wow, dia orang Tionghoa patut sukses. Wah, dia orang Arab jadi sukses. Wah, dia orang kulit putih jadi sukses. Wah, dia orang hitam jadi sukses. Mitos. Mitos. Kita lahir di bumi ini punya hak untuk meraih kesuksesan. Warna kulit, gender, laki, perempuan, tengah-tengah, terserah. Bisa sukses. Sio, bintang, waktu lahir, sama. Jadi saya waktu kecil memang pernah diramal. Datang ke peramal. Sio apa kamu? Orang miskin ketahuan. Sandal miskin, baju miskin, celana miskin, ketahuan. Muka miskin. Begitu dia lihat, sio apa? Sio kuda om. Hah, menderita kamu. Kurang aja. Dianggap menderita saya. Lahir pagi, siang, sore. Saya lahir pagi. Lahir pagi tambah susah. Udah sio kuda lahir pagi. Maksud beliau itu suruh kerja keras. Tapi kalau saya mengambil kata-kata negatif saja. Miskin. Lahir pagi, miskin lagi. Sekolah SDTT. Waduh, gagalnya komplit gagalnya. Saya tidak mau tahu itu. Proses belajar. Anda mengerti dhamma. Didobrak. Berjuang. Nasib berubah total. Maka bebaskan dari mitos yang sesat. Yang salah. Kalau diikuti semua, kita lihat kemarin. Di koran 1 minggu yang lalu. Konglomerat paling top nomor 1. Bill Gates. Ratusan miliar dolar kekayaan. Sampai 500 konglomerat. Coba Anda tanya. Semua sio apapun juga ada. Sio kucing, sio anjing, sio tikus, sio kuda. Ada semua. Semua konglomerat. Jadi Anda juga sama. Calon konglomerat semua. Tapi kalau kita mau ke Ethiopia, Rwanda. Anda lihat yang miskin. Semua ada. Sio apapun juga ada. Bintang apa juga ada. Tapi itu bukan termasuk Anda. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Apa kabar? Ini saya sudah lewat semua. Jadi saya kasih 5 menit cerita kehidupan saya sedikit. Lahir di keluarga yang miskin. Tinggal di sebuah rumah setengah tembok, setengah gedek. Bambu. Rumahnya kecil, isi 1 kamar. Itu pun kontrak. Mama papa saya orang miskin, buta huruf. Pada tahun 1965, terjadi Gestapo PKI di Indonesia. Di mana saya sekolah di sekolah Mandarin ditutup. Sejak saat itu tidak bisa sekolah lagi. Kawan-kawan saya pindah sekolah. Karena punya uang pindah sekolah. Saya harus beberapa hari kemudian membantu jualan kue di rumah sendiri yang dibuat oleh mama saya. Kenapa jualan kue? Karena mama saya berjualan kue di kantin sekolahan. Begitu sekolah ditutup, harus bantu mama saya. Mama harus menghidupi 3 anaknya. Luar biasa beratnya. Dan saya tahu, seorang wanita yang begitu hebat. Miskin, buta huruf. Tapi cingsennya, mentalnya. Tidak pernah saya mendengar ibu saya ini mengeluh. Aduh, urip kok angel banget, aduh susah. Nggak ada.